Salam saudara sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel Cross Christ. Peter Prayuda akan mengajak saudara untuk mematuhi anjuran pemerintah. Kemanapun kita pergi, patuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Tidak perlu masker yang mahal, lalu menjaga jarak. Dan ingat ya, ketika menggunakan masker ini justru masker dipakai ketika ngobrol. Kita akan melewati kerumunan orang. Bukan hanya ketika berkendara lalu sampai tujuan masker diletakkan di dagu. Itu jelas tidak masuk akal dan nggak lucu. Ada banyak orang mengenakan masker tapi dipakai di leher seperti ini. Itu tidak baik. Itu tetap membiarkan virus terus berkembang biak. Namun ketika Anda di rumah, Anda tidak perlu mengenakan masker, cukup seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Dan ingat, selain menjaga jarak, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Lalu ketika pulang, jauhkan diri Anda dengan keluarga sebelum memastikan bahwa pakaian yang dikenakan dari bepergian itu telah direndam atau dicuci dengan air sabun. Setelah itu Anda mandi, dan setelah itu baru bisa menemui keluarga supaya kita menghentikan mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Sayangi diri sendiri, menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, menghormati orang lain, dan menyayangi orang lain yang kita kasihi. Saudara yang kasih Tuhan, kita masih membahas tentang Matius 10, terutama berkenaan tentang berkat Tuhan untuk kita, yaitu penyertaan Tuhan. Matahari diberikan untuk semua ciptaan Tuhan, untuk semua umat manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Demikian juga hujan. Tetapi penyertaan Tuhan yang berkenaan dengan hidup yang kekal itu hanya diberikan kepada umat Tuhan yang ditebus, yang diselamatkan, di mana Tuhan menggantikan kita hingga mati di atas kayu salib supaya kita semua orang yang percaya itu diselamatkan. Nah, saya akan membacakan satu ayat yang sudah saya buat video beberapa kali, mungkin 3 kali video tentang ini, yaitu di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, kita tentu mengingat apa maksudnya ini. Kita bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Mengapa kita diumpamakan seperti domba? Mengapa kita dianalogikan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Kalau kita membaca ayat ini sampai seterusnya, beberapa ayat di bawahnya, Tuhan Yesus menyebut jemaat Tuhan atau para murid waktu itu sebagai domba. Domba diutus ke dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba ini salah satu binatang yang lemah, tidak punya power seperti serigala yang sanggup untuk menghadapi rintangan, menerkam dan membinasakan musuhnya. Domba tidak memiliki kekuatan seperti itu. Domba juga tidak memiliki pertahanan diri seperti tanduk dan sebagainya, atau seperti landak dan sebagainya. Ini sudah kita bahas di video yang terdahulu. Kalau kita membaca Mazmur 23, Daud juga menyebut Tuhan itu gembala. Berarti dia menempatkan dirinya sebagai domba dan Tuhan itu sebagai gembalanya yang memelihara dia, yang menjaga dia, yang memberikan cinta kasihnya kepada dia.
dan juga kepada kita saat ini. Nah, domba tidak pernah dilatih oleh Tuhan untuk memiliki daya pertahanan, daya serang seperti serigala, seperti ilmu bela diri secara fisik. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah mencatat seperti demikian. Tuhan juga tidak melatih para murid itu merakit bom atau membuat senjata atau disuruh membawa pedang atau pisau, enggak pernah. Yesus dalam seluruh kehidupannya selama 33,5 tahun, pisau pun tidak pernah dia bawa, apalagi pedang tidak pernah dia bawa. Nah, domba juga tidak dilatih untuk berevolusi, untuk menjadi serigala yang lebih besar dan ganas, tidak pernah. Namun Tuhan berkata di dalam ayat ini, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu kata Tuhan. Cerdik seperti ular, kita harus mengingat karakteristik ular. Ada beberapa karakteristik atau sifat-sifat ular. Mengapa Tuhan menganalogikan atau menggambarkan untuk menyebut domba atau para murid itu harus cerdik seperti ular? Kalau kita mengingat ular ini, kita langsung mengingat bagaimana si ular tua itu memperdayai Hawa sampai dia dan suaminya jatuh dalam dosa, jatuh tidak berdaya. Ada beberapa karakteristik ular. Pertama, dia mempunyai strategi untuk mencaplok atau melumpuhkan musuhnya. Bahkan dia bisa lari dengan kecepatan tinggi, kecepatan kilat, kecuali ular yang gemuk ya. Ular yang gemuk itu dia jalan pelan-pelan. Tetapi walaupun dia pelan, dia juga punya pertahanan diri. Mungkin melilit atau mematok. Jadi kita tidak bisa menghina ular yang pergerakannya lambat karena tubuhnya berat atau gemuk. Nah, ular ini hewan melata yang tak berkaki dan juga tak bersayap, tapi dia mempunyai kecepatan lari. Saya menyebutnya kecepatan lari yang sangat luar biasa. Dia bisa menghindari musuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau ada bahaya atau ada api, dia bisa menghindari api itu dengan kecepatan tinggi. Menghindari bahaya, ini maksudnya. Nah, kondisi tubuh ular yang seperti ini, dia bisa menjauhi bahaya, dia bisa menjauhi ancaman, sehingga Yesus beberapa kali, kalau kita menghubungkan hal ini ya, cerdik seperti ular. Ingat, Yesus beberapa kali menghindari permusuhan, menghindari perdebatan yang tidak penting, yang tidak perlu, dan menghindari musuh, bahkan menghindari bahaya. Mengapa? Yesus sendiri memberikan jawaban, karena belum waktunya anak manusia menyerahkan nyawanya. Tapi kalau anak manusia waktunya menyerahkan diri, ya dia menyerahkan diri, nggak perlu lari. Kematian pun Tuhan hadapi. Ular memiliki waktu khusus untuk mengintai dan mengamati musuh. Jadi ini beberapa sifat ular, karakteristik ular. Dia mengenal betul musuhnya seperti apa, apakah cukup dengan dipatok musuhnya lumpuh atau mati, atau harus ditelan, diterkam, atau harus dihindari, atau harus dililit sampai musuhnya itu lumpuh atau tak berdaya. Nah, ini maksudnya menunjuk cerdik seperti ular. Lalu yang kedua, tulus seperti merpati. Ada istilah jinak-jinak merpati. Saudara pernah tinggal atau pernah memelihara burung merpati? Kalau burung itu tidak begitu dekat dengan kita. Saya 6 tahun pernah tinggal di daerah yang dimana alun-alun itu ada budidaya burung merpati. 6 tahun saya di sana. Tidak pernah saya dan keluarga berhasil menangkap burung merpati itu. Walaupun kita membawa makanan yang banyak, sampai makanan itu habis, kita tidak bisa menangkap burung itu. Jinak-jinak merpati, seperti jinak, seperti lengah, seperti bodoh mungkin, tetapi kita tidak bisa menangkap. Bahkan tangan ini bergerak ketika burung itu hinggap di tangan kita, mau menangkap.
merpati itu lolos terbang. Nah, merpati ia mampu terbang jauh dan dapat kembali. Ingat, pada zaman dahulu belum ada Pak Pos, belum ada tukang pos. Burung merpati ini dipakai sarana untuk pengantar surat. Dia bisa membawa surat itu pergi jauh sekali, tapi dia bisa pulang. Dia nggak lupa jalannya, dia bisa pulang. Merpati adalah burung yang pada umumnya hafal di mana jalan dia pulang ke tempat asalnya, pulang ke tempat ia dilahirkan. Dia bisa terbang jauh sekali, melewati gunung, daratan, mungkin juga sungai atau lautan, tapi dia bisa kembali lagi. Nah, burung merpati itu bisa atau mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu apa maksudnya? Kita harus tulus seperti merpati. Nanti tunggu ya. Nah, dua hal itu Tuhan menghendaki kita menggabungkan antara cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik harus ada tulus, dan tulus harus punya cerdik. Jadi kalau orang hanya tulus saja, nggak punya cerdik, dia akan kena tipu terus. Dia akan kena perangkap musuh. Apalagi seorang politikus, dia akan jatuh dan kalah berkali-kali di parlemen. Maka ketika kesulitan itu datang, seorang yang tulus hati, dia akan menggunakan akal budinya, kecerdikannya untuk melindungi ketulusannya. Orang yang memiliki kecerdikan, memiliki pengetahuan, memiliki kehebatan, memiliki akal budi, dia akan mengalami kesepian yang luar biasa, karena dia akan mengalami kejatuhan dalam kelicikan kalau tidak disertai dengan ketulusan. Inilah yang disebut dalam Alkitab sebuah pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan penyertaannya itu dengan berpesan kepada kita, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi dari mana kita mendapatkan kecerdikan, mendapatkan ketulusan? Tuhan memberikan kita akal budi. Tetapi akal budi bisa kosong begitu saja kalau kita tidak bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan, tidak bertekun membaca Alkitab. Ingat Salomo, dia menuliskan, dan juga Daud menuliskan pengalaman dia, kapan dia jatuh, kapan dia bangkit. Demikian juga para murid, bahkan Yesus sendiri. Tuh, saudara. Jadi kecerdikan umat Tuhan ini datangnya atau diperoleh dari Tuhan, dari Allah Roh Kudus, dari dia bertekun dalam firman Tuhan, dari dia bertekun dalam memburu pengetahuan. Jadi kalau dia ada Roh Kudus di sini, ada Tuhan di sini, ada firman di sini, firman itu, Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk bertekun berburu pengetahuan. Jadi saya tidak percaya kalau menjadi umat Allah itu bodoh atau tidak mengembangkan akal budi. Kalau dia anak Tuhan yang asli, orang Kristen yang asli, dia bertekun dalam firman, Roh Tuhan juga membimbing dia akan memburu pengetahuan. Nah, saudara, dari mana ketulusan hati kita peroleh? Dari teladan dan pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ia dengan kasih-Nya menggantikan kita yang tidak berdaya, kita yang dalam murka Tuhan, kita yang dalam dosa, dipilih-Nya, dia menggantikan kita, posisi kita tergantung di atas kayu salib. Itulah kasih-Nya yang tulus. Mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, mengerjakan, melayani Tuhan dan sesama untuk kemuliaannya.
bukan untuk diri sendiri. Waktu akan membuktikan apakah kita melakukan atas dasar kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama, atau kita menimbun kekayaan sendiri, atau kita menimbun dinasti keluarga. Sejarah akan membuktikan. Nah, pemeliharaan ini, pemeliharaan akal budi, pemeliharaan hidup kita dengan ketulusan, kita bisa terbang jauh, melakukan banyak pelayanan, melakukan banyak misi untuk Tuhan. Harusnya kita bisa kembali kepada Tuhan, kembali dalam ketulusannya, kembali dalam kasihnya yang murni, kasihnya yang bersih. Kalau orang banyak melakukan kegiatan gereja, banyak melakukan kegiatan pelayanan, jauh sekali, luas sekali, bahkan mungkin di YouTube-nya juga banyak khotbah, di Facebook-nya banyak sekali dia melakukan pengajaran-pengajaran, tapi dia tidak kembali, tidak pulang ke pangkuan Tuhan. Berarti bukan kecerdikan yang disertai ketulusan, mungkin kelicikan tanpa ketulusan. Hanya mencari keuntungan dan kemuliaan pribadi, bukan memuliakan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah bukti pemeliharaan Tuhan diberikan kepada kita. Karena pemeliharaan Tuhan itu diberikan kepada umatnya, orang Kristen yang asli, umat yang ditebus. Pemeliharaan Tuhan membuktikan bahwa kita memiliki kelemahan, kita memiliki keterbatasan. Maka diberikan Tuhan pesan untuk kita berakal budi dan memiliki ketulusan. Dan semua itu disimpulkan dengan satu kata, yaitu hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, kita adalah domba yang bodoh, domba yang tidak berdaya, domba yang terbatas, domba yang akan dicengkram, dicaplok oleh serigala yang haus dan lapar itu. Tetapi dengan hikmat Tuhan di dalam Yesus, kita dilepaskannya, kita bisa menaklukkan serigala-serigala buas, yaitu setan. Ingat, musuh kita bukan sesama kita, bukan sesama manusia, bukan sesama anak bangsa, tetapi setan, iblis yang menggoda kita supaya jatuh dengan rupa-rupa yang menawan kita, yang menggoda kita. Nah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan memperluas kapasitas kita, potensi kita. Fasilitas rohani yang Tuhan berikan kepada kita akan makin luas, akan makin berpengaruh, akan makin berdampak ketika kita bergantung kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan itu kekal bagi umatnya. Hikmat Tuhan itu melekat pada umatnya sampai Tuhan memanggil kita pulang. Kalau orang bertanya kepada kita, sampai kapan pemeliharaan Tuhan ini akan berakhir? Tidak akan pernah berakhir. Kalau kita tanya lagi, untuk siapa pemeliharaan Tuhan ini diberikan? Untuk umatnya, yang dikasihinya, yang adalah miliknya, yang adalah anaknya, yang adalah anggota keluarga Allah. Tuhan memberikan penyertaan kepada kita. Saudara, selamat menikmati penyertaan Tuhan. Ingat, penyertaan Tuhan yang paling mendesak, penyertaan Tuhan yang paling penting adalah penyertaan jiwa kita. Bukan hanya penyertaan akan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, kesehatan. Orang-orang dunia juga menikmati itu, makan dan minum, kesehatan. Banyak orang memburu itu. Tetapi yang paling pamungkas, yang paling paripurna, yang paling penting, yang paling mendesak adalah penyertaan nyawa kita, jiwa kita. Penyertaan Tuhan dilimpahkan, dicurahkan pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Itulah penyertaan
Itulah kasih Tuhan yang paling mendesak, yang paling penting, dilimpahkan untuk kita menjadi miliknya. Kapanpun kita menghadapi maut, bahkan kematian di dunia ini, itu bukti penyertaan Tuhan. Dipisahkan dari orang yang kita kasihi, dipisahkan dari orang-orang yang mengasihi kita, bahkan orang-orang yang mengalami aniaya di Timur Tengah, di China, dihukum gantung, dipenggal. Saya berani mengatakan, mati dipenggal pun itu bukti penyertaan Tuhan. Orang bertanya kepada saya, mengapa mati dipenggal sebagai orang Kristen asli, sebagai umat Tuhan, sebagai domba sembelian, disebut sebagai bukti penyertaan Tuhan? Betul, karena mati dipenggal sebagai anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mati dipenggal itulah mengantar kita masuk dalam pemeliharaan Tuhan yang kekal, yaitu di surga bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kegelisahan, ketakutan, kecemasan, bahkan kertak gigi. Di sana hanya ada kemuliaan Tuhan. Di sana ada sukacita penuh. Saudara, tidak ada pemeliharaan yang diajarkan di tempat lain, hanya di dalam kitab suci yang adalah firman Allah. Mari kita selalu bersukacita di dalam Dia, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang adalah providensia Allah, kekal selama-lamanya bagi umatnya. Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, dan tidak ada satupun kekuatan yang mampu membegal, melawan, merampas pemeliharaan Tuhan atas kita umatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menikmati penyertaan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Amin.